Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 471, Pemilik Villa. Keluarga Willianto memang tidak menganggap keberadaan Valentino. Saat ini, ponsel Valentino berbunyi. Karena itu, dia berjalan keluar dari kamar dan mengangkat telepon tersebut di ruang tamu. Halo Tuan Valentino, aku Lukman. Setelah Valentino mengangkat telepon itu, terdengar suara Lukman yang ceria. Malam itu adalah malam yang sunyi. Pada esok harinya, Angel pergi bekerja, sementara Valentino malah pergi mencari ke Evan. Valentino telah mengakuisisi grup Kingston dengan nama perusahaan kecil yang didaftarkan Evan. Namun, Valentino belum pernah melihat sendiri grup Ika dan berbagai perusahaan lainnya. Jadi, Valentino berencana pergi langsung melihatnya sendiri. Dia ingin mengecek apakah ada celah yang tertinggal. Karena jika rencana Valentino sudah dimulai tapi ternyata ada masalah tertentu, maka dia tidak akan punya waktu untuk mengatasinya lagi. Sebelum mengurus masalah luar, dia harus memastikan masalah internal dulu. Asal bagian internal sudah kokoh, maka segalanya pasti sukses. Di antara keempat keluarga besar di kota Neo, yang sedang diperhatikan Valentino saat ini adalah keluarga Brianto. Semalam, Tuan Besar Lukman dari keluarga Cendana menelpon dan menyapanya sendiri, sekaligus juga meminta maaf atas perkataan Slamet serta anggota keluarga Cendana lain yang keterlaluan. Selain itu, samar-samar dia juga menunjukkan niatnya untuk berhubungan baik dengan Valentino. Tentu saja Valentino tahu apa maksud Lukman. Jadi, sikapnya pada Lukman cukup baik. Valentino tidak akan menolak mereka yang takluk dan ingin bekerja sama dengannya. Sekarang, keluarga Laki dan keluarga Cendana yang merupakan 2 dari 4 keluarga besar di kota Neo sudah takluk padanya. Meski keluarga Kusuma tidak senang pada Valentino, sekarang kekuasaan besar perusahaan mereka berada di tangan Angel. Ini artinya, keluarga Kusuma juga berada dalam genggaman Valentino. Sekarang hanya tersisa keluarga Brianto. Apakah Valentino akan bekerja sama atau memusnahkan keluarga Brianto, itu tergantung pada sikap mereka. Sementara itu, keluarga Willianto hanyalah sebagai umpan. Jadi, Valentino tidak terburu-buru. Saat dirinya pergi menagih hutang pada keluarga Willianto besok malam, maka saat itulah dia akan menghadapi keluarga Brianto secara resmi. Segalanya sedang berkembang dengan stabil. Sore harinya, Mary sedang duduk dan bermain mahjong dengan beberapa temannya. Ah, aku menang lagi! Mary tertawa terbahak-bahak, lalu mengulurkan tangan dan mengambil uang milik ketiga temannya. Mary, kamu tidak bisa seperti ini. Katamu kamu akan pindah dalam waktu beberapa hari. Bukankah sebelum pergi kamu juga sudah memenangkan uang kami? Memangnya kamu tidak bisa mengalah sedikit pada kami, berikan kami sedikit harapan? Kata orang di samping sambil bercanda. Benar. Mary hebat sekali bisa dapat menantu baik, bahkan dia sudah bisa tinggal di villa besar sekarang. Beberapa orang lainnya mengangguk-angguk. Begitu Mary mendengarnya, dia malah jadi kurang senang. Dia berkata dengan dingin. Apanya menantu baik? Kalau bukan karena Valentino, jangankan villa di perumahan di Jing Oriental, aku bahkan bisa tinggal di villa mewah di Villa Cloud. Oh, benarkah? Tanya orang di samping dengan kaget. Tentu saja. Kalian tahu keluarga Wijaya yang berasal dari kota Kamar itu? Tanya Mary dengan misterius. Tidak tahu. Jawab beberapa temannya sambil menggeleng. Mary jadi tidak bisa berkata-kata. Awalnya dia ingin membangga-banggakan perihal Angel dengan keluarga Wijaya. Namun karena teman-temannya tidak tahu apa-apa tentang keluarga Wijaya, maka tidak ada gunanya dia bercerita. Kalau tidak tahu, ya, sudahlah. Meski kuceritakan pun, kalian juga tidak akan paham. Mary menggelengkan kepalanya. Salah seorang wanita berusia tengah baya tertegun, kemudian dia bertanya. Mary, padahal beberapa hari sebelumnya kamu baik sekali pada Valentino, sekarang kenapa sikapmu berubah lagi? Ya sebenarnya Valentino itu punya bisnis apa? Kenapa dia bisa kaya dalam waktu sesingkat ini dan bahkan membeli villa pula? Benar, kamu sering bilang dia membeli villa, jadi sebenarnya villamu itu sudah dibeli belum? Dengar-dengar satu villa di perumahan di Jing Oriental saja harganya miliaran. Yang miliaran itu villa yang levelnya paling rendah. Kata menantuku, villa yang ada di tengah itu harganya 200 miliar. 5 hingga 6 orang di sekitar jadi mendiskusikan villa di perumahan di Jing Oriental. Villaku benar-benar sudah dibeli. Dalam beberapa hari ini,
aku akan pindah ke sana. Mary merasa ada yang mencurigai perkataannya, dia jadi kurang senang. Beberapa temannya saling bertatapan satu sama lain. Lalu mereka tersenyum tanpa mengatakan apapun. Ayo kita pergi. Hari ini kita tidak usah main mahjong lagi. Aku akan membawa kalian pergi lihat-lihat sekarang juga, agar kalian percaya dan tidak menganggap bahwa aku hanya sedang sok-sokan. Melihat ekspresi beberapa temannya itu, Mary jadi ingin membuktikan dirinya. Karena itu, dia mendorong kepingan mahjong itu menjauh. Benar-benar boleh ke sana. Salah satu wanita berusia tengah baya berbinar-binar. Bagaimanapun juga, itu adalah villa di perumahan di Jing Oriental. Orang biasa tidak bisa masuk ke sana. Beberapa temannya itu jadi bersemangat, mereka sangat tidak sabar untuk bisa ke sana. Mary melirik pada teman-temannya sekilas, lalu dia langsung menelpon David untuk menjemput mereka. Karena itu, segerombol orang mendatangi villa di perumahan di Jing Oriental. Saat mencapai gerbang depan, mereka ditahan satpam. Mary menurunkan jendela dengan sombong, lalu dia berkata, "Menantuku namanya Valentino. Ternyata pihak keluarga Tuan Valentino, silakan masuk," kata satpam itu dengan penuh hormat. Melihat hal ini, teman-teman Mary langsung tercegang. Ternyata Mary tidak berbohong. Ternyata benar, Mary sudah membeli villa di sini. Benar-benar bikin iri saja. Benar, benar. Sejak awal aku sudah tahu kalau Valentino itu bukan orang biasa. Sebelumnya dia itu bersikap rendah hati saja. Mendengar perdebatan teman-temannya, Mary jadi bangga sekali. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, mereka sampai di villa milik Valentino. Ini tempatnya. Mary menuruni mobil, kemudian dia menunjuk ke arah villa Valentino. Astaga, rumah ini cantik sekali. Hebat, hebat. Valentino kaya sekali. Mary, kenapa kamu masih juga tidak menyukainya? Kalau kamu tidak mau, aku mau menantumu itu. Entah berapa harga villa ini. Cantiknya. Dalam sekejap, 5 hingga 6 wanita tengah baya itu terus berdecak kagum. Sementara itu, Mary dan David tidak mengatakan apapun. Hanya saja, ekspresi mereka juga terlihat sangat bangga. Hari ini aku tidak bawa kuncinya. Kalau tidak, aku akan bawa kalian lihat-lihat ke bagian dalamnya. Tapi tak apa, beberapa hari ke depannya, saat aku pindah ke sini, kalian bisa datang untuk lihat-lihat. Tentu saja, kalian sekalian membantuku memindahkan barang. Saat ini, Mary sudah bangganya bukan main. Ah, tidak masalah. Nanti kalau Mary butuh bantuan tinggal bilang saja, kami pasti datang. Kalau bisa masuk, pasti beruntung sekali. Beberapa wanita tengah baya itu menjawab sambil tersenyum. Terdapat rasa iri dalam tatapan mereka. Mary merasa puas sekali dalam hatinya. Kemudian, dia bermaksud memanggil teman-temannya itu untuk masuk lagi ke dalam mobil. Sebenarnya, dia agak menyayangkan hari ini dia tidak membawa kunci kemari. Ah, Mary, seharusnya villa kalian masih belum ditinggali orang, kan? Mendadak, seorang wanita berambut pendek bertanya. Tentu saja. Aku masih belum pindah, jadi tentu belum ditinggali orang. Jawab Mary tanpa menoleh. Wanita berambut pendek itu tertegun, kemudian dia berkata dengan suara yang dikecilkan. Kalau begitu kenapa? Di dalamnya ada orang. Mary dan David langsung menoleh dan melihat ke dalam villa tersebut. Di balik pagar berwarna putih itu, dia melihat seorang gadis cantik yang sedang menyiram bunga. Oh, seharusnya dia itu tukang bersih-bersih yang bertugas membersihkan villa ini. Mulanya Mary tertegun, tapi kemudian dia tersadar. Wanita berambut pendek itu mengangguk-angguk, kemudian mendadak dia berkata lagi. Tukang bersih-bersih mana yang membawa keluarganya ke tempat kerja? Apa maksudmu? Mary menoleh lagi dan melihat ke dalam villa itu. Dia melihat bahwa di dalam villa itu, tepatnya di atas tangga yang tidak jauh dari tempat gadis yang sedang menyiram bunga itu berdiri, ada seorang wanita tengah baya yang terlihat lebih tua beberapa tahun dibanding Mary. Wanita itu sedang duduk di atas kursi sambil menikmati sinar matahari. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresinya, seolah dia itu pemilik villa ini. Mary membelalakan matanya, dia sendiri juga kebingungan dalam hati. Jangan-jangan villa ini adalah villa orang lain, sementara Mary hanya membohongi kita. Kata wanita berambut pendek itu pada orang-orang di samping dengan suara yang dikecilkan. Orang-orang di samping juga tertegun sejenak, kemudian mereka berkata dengan suara yang dikecilkan. Mungkin saja. Kalau tidak, kenapa dia tidak membawa kita masuk? Mendengar perkataan mereka,
Mary jadi kesal sekali. Dia langsung berlari ke depan gerbang villa sambil berteriak. "Buka pintunya!" Gadis yang sedang menyeram bunga dan wanita berusia tengah baya di sampingnya tertegun sejenak sebelum melihat ke arah gerbang dengan tatapan aneh. Bab 472, sebenarnya milik siapa? "Apa lihat-lihat? Buka pintu!" kata Mary sambil menggertakkan giginya. David dan beberapa orang di belakang hanya melihat semua ini tanpa mengatakan apapun. Bisa terlihat jelas bahwa gadis yang sedang menyeram bunga itu agak penakut. Begitu melihat Mary yang ekspresinya sangat garang, dia langsung mundur selangkah karena terkejut. Wanita berusia tengah baya itu berdiri. Meski dia juga terlihat agak takut, dia tetap menarik gadis itu ke belakang tubuhnya. Mary menatapi mereka dengan penuh kebencian. Meski gadis yang menyeram bunga itu cantik, pakaiannya sangat sederhana. Jadi, dia tidak terlihat seperti anak orang kaya. Wanita yang berusia tengah baya itu juga memakai pakaian yang sama sederhananya. Dirinya terlihat seperti seorang ibu-ibu di desa. Memangnya mereka berhak tinggal di villa bernilai miliaran. "Kenapa kalian berani sekali? Tukang bersih-bersih saja ingin pura-pura jadi tuan rumah villa ini. Kalian kira ini villa kalian?" Kedua tangan Mary memegang pagar besi itu, dia tengah melototi mereka berdua. "Tapi ini rumah kami," jawab gadis itu dengan suara kecil. "Rumahmu?" Mary tertegun. Kemudian, dia berkata dengan sangat emosi. "Konyol sekali. Ini rumahku. Ini villaku. Menurutku, kalian tidak tahu malu. Beritahu aku, kalian ini pegawai bersih-bersih dari perusahaan mana? Aku akan menelpon ke perusahaan kalian untuk melaporkan kalian." Mary jadi semakin emosi. Para wanita berambut pendek di belakang Mary sedang tertawa mengejek. Entah mereka sedang mengejek gadis itu dan ibunya atau sedang menertawai Mary. David melangkah maju sambil mengerutkan alisnya. Kemudian, dia menarik Mary dan berkata pada wanita di dalam villa itu. "Hei, rumah ini milik kami. Kenapa kamu bilang ini rumahmu? Kalau ini rumahmu, mana kuncimu?" Tanya wanita itu dengan suara kecil setelah tertegun sesaat. Didengar dari kalimatnya, nada bicara wanita itu dipenuhi logat daerah. Namun, apa yang dikatakannya itu benar, sehingga Mary dan David jadi tidak bisa berkata-kata. "Benar, Mary. Keluarkanlah kuncimu. Sekarang mereka ada di dalam, sementara itu kita ada di luar," kata wanita berambut pendek. Mary menggertakkan giginya, lalu dia segera menelpon Valentino. Namun setelah dipikir-pikir, Mary jadi merasa bahwa jangan-jangan Valentino hanya menyewa villa itu untuk menipu mereka. Seharusnya aku tahu bahwa Valentino tidak sekaya ini. Mary menggertakkan giginya saat berpikir. Kemudian, dia bertanya pada wanita tengah baya di dalam villa itu. "Beritahu aku, siapa yang menyuruh kalian tinggal di sini?" "Kakakku. Ini adalah rumah kakakku," jawab gadis cantik yang sedang memeluk wanita tengah baya itu. "Kakakmu?" Mary tertegun sejenak sebelum bertanya. "Siapa nama kakakmu?" "Nama kakakku Danu Wirawan," jawab gadis cantik itu dengan jujur. "Siapa itu Danu Wirawan?" Mary menoleh menatapi David. Namun, David juga menggeleng yang mengisyaratkan bahwa dirinya tidak kenal. "Kalian tidak kenal Valentino?" Mary menoleh menatapi gadis itu lagi. "Tidak kenal," jawab gadis itu dengan jujur sambil menggeleng. Mary menggertakkan giginya. Dia ingin menelpon Valentino. Bagaimanapun juga, dia harus menanyai hal ini sampai jelas. Jika tidak, kedepannya gengsinya pasti jatuh. Mau taruh di mana wajahnya saat bertemu dengan teman-temannya ini? Tit, tit. Mendadak, sebuah mobil Audi R8 mendekat. Saat melalui villa ini, klakson mobil ini berbunyi. Selain itu, jendela penumpang depan mobil juga diturunkan. "Oh, bukankah dia itu ibunya Angel?" Jendela mobil terbuka, sementara itu Chloe menurunkan kacamata hitamnya perlahan. Dia melihat ke arah Mary dengan sok. Frederick yang duduk di kursi pengemudi juga melirik sekilas ke arah Mary dengan tatapan yang tidak bersahabat. Tidak lama sebelumnya dia baru saja dipermalukan Valentino dan Angel, sehingga dia tidak akan bersikap baik pada ibunya Angel. Mary tertegun. Dia ingat dengan Chloe yang ditemuinya saat pertama kali datang ke villa ini. Saat itu Chloe bilang bahwa villa ini bukan milik Valentino. Namun, Valentino berhasil membuktikan bahwa villa ini miliknya,
sehingga barulah Chloe pergi dengan kecewa. Bagaimanapun juga, Chloe memiliki paras yang cantik, sehingga wajahnya tidak mudah dilupakan orang-orang. Mary mendengus dingin sesaat dia membalikkan tubuhnya tanpa memedulikan Chloe. Oh, apa yang sedang dilakukannya? Di sini ramai sekali. Memangnya ini pasar perumahan di Jing Oriental? Chloe malah masih belum ingin pergi. Meski Valentino membeli villa ini, memangnya kenapa? Villa milik Frederick ada di dekat villa pusat. Villanya lebih berkelas puluhan kali dari villa Valentino, jadi Chloe sok sekali. Ini rumah putraku, tapi dia malah bersikeras berkata ini milik mereka. Wanita berusia tengah baya yang ada di dalam villa itu berkata dengan suara kecil. Mulanya Chloe tertegun, tapi dalam sesaat dia langsung mengerti. Karena itu, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ah, lucu sekali. Sejak awal aku sudah bilang kalau Valentino itu seorang bajingan. Memangnya dia mampu membeli villa? Ternyata dia memang hanya meminjam villa orang lain. Mau pura-pura jadi kaya, malah malu sendiri. Hahaha. Chloe tertawa terbahak-bahak, sementara itu tatapan Frederick juga sangat merendahkan. Wajah Mary dan David langsung memerah. Sementara itu, beberapa teman Mary juga menampilkan ekspresi mengejek. Padahal Mary membawa teman-temannya untuk melihat-lihat villa dengan kebanggaan yang melambung tinggi. Tapi alhasil dia malah membawa teman-temannya melihat villa milik orang. Ah, Mary, kalau kalian tidak membeli villa ya sudah, malah masih bersikeras berkata bahwa villa orang ini milikmu dan membawa kami datang lihat-lihat. Bukankah kami juga ikut malu kalau begitu? Wanita yang berambut pendek itu merasa tidak berdaya. Hahaha. Kalau kejadian ini memang seperti kata-kata wanita itu, maka kalau aku membawa teman-temanku melihat-lihat villa pusat, bukankah villa itu juga jadi milikku? Tawa Chloe semakin menjadi-jadi. Frederick juga tertawa dingin, kemudian dia menginjak pedal gas dan melesat jauh. Frederick, bukankah aku sudah bilang padamu? Valentino itu hanya suka berpura-pura. Dia hanya meminjam villa itu, jadi mobil itu juga pasti hasil pinjaman. Jadi kamu tidak perlu takut padanya, kata-katanya itu tidak ada apa-apanya. Kata Chloe sambil tertawa dingin saat duduk di kursi penumpang depan. Frederick juga terkekeh dan berkata, Awalnya aku menyuruh orang untuk memeriksa pemilik Rolls-Royce Phantom itu. Nama belakang pemilik itu memang Wijaya. Aku bahkan berpikir bagaimana kalau Valentino menyembunyikan identitasnya. Jadi aku ingin merogoh sedikit uang untuk mengurus masalah ini. Hanya 6 miliar, bukan apa-apa. Sekarang kelihatannya Valentino itu benar-benar hanya pecundang. Memang nama belakang pemilik Rolls-Royce itu Wijaya. Tapi dunia ini besar sekali, yang namanya Wijaya itu banyak. Jangan harap dia bisa mendapatkan uang perbaikan sebanyak 6 miliar itu. nada bicara Frederick terdengar sok sekali. Untuk apa memberinya uang itu? 6 miliar itu lebih baik diberi makan binatang pun, jangan diberikan padanya. Dia itu hanya sok. Kalau kamu benar-benar memberinya uang itu, maka kamu bodoh namanya. Chloe tertawa dingin. Setelah mengatakannya, Chloe mengambil ponselnya. Hal sebagus ini harus kuberitahu teman-temanku. Aku mau lihat bagaimana Angel berpura-pura lagi ke depannya. Di depan gerbang villa, wajah Mary merahnya bukan main. Emosi yang membara di hatinya nyaris membakar dirinya sepenuhnya. David menarik Mary dan memberinya pertanda untuk pergi dari tempat ini agar tidak semakin malu. Namun, Mary mana rela. Dia menelpon Valentino. Dia ingin Valentino menjelaskan hal ini sebaik-baiknya padanya. Ada apa, Bu? Saat ini, Valentino sedang membahas sesuatu dengan Evan. Saat ditelepon Mary, dia agak bingung. Villa di perumahan di Jing Oriental itu sebenarnya milikmu atau bukan? Tanya Mary sambil menggertakkan gigi. Bab 473. Sungguh ingin aku pergi? Villa itu memang milikku, tapi sekarang sudah aku berikan kepada orang lain. Jawab Valentino dengan jujur. Kamu berikan kepada orang lain? Hei Empia, hebat sekali. Mary mendengus dingin dan merendahkan suaranya lagi. Jujurlah padaku, apa kamu memberikannya atau pemilik aslinya yang mengambilnya kembali? Villanya sudah aku berikan kepada orang lain. Jawab Valentino sambil mengerutkan keningnya. Mary ingin memaki Valentino. Akan tetapi, setelah melihat para rekan judinya, dia menahan amarah itu di hatinya. Oke, aku mengerti. Mary menutup telepon, lalu memaksakan senyum dan berkata kepada beberapa rekan judinya. Ya ampun, jadi begini.
Valentino berkata bahwa villa ini sudah diberikan kepada temannya, tetapi dia belum sempat memberitahuku. Wanita berambut pendek dan rekan lainnya tertegun sejenak, lalu mereka seketika cemberut. Ya ampun, Valentino sangat murah hati. Villa yang bagus begini bisa seenaknya diberikan kepada orang lain. Sika-sika, kalau kata orang muda, itulah gaya orang kaya. Beberapa wanita berkata sambil tersenyum, tetapi Mary semakin kesal ketika mendengarnya. Setelah itu, Mary menekan amarah di hatinya dan naik mobil dengan ekspresi dingin. Setelah itu, semua orang pulang melalui jalan yang tadi. Perusahaan periklanan Meteor Kota Neo. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat kecil yang tidak mencolok dan hanya memiliki satu pintu depan. Siapapun yang lewat tidak akan terlalu memperhatikannya. Tidak ada yang akan tahu bahwa grup Kingston, grup Ika, dan beberapa perusahaan kecil lainnya telah diakuisisi oleh perusahaan periklanan Meteor ini. Sedangkan saat ini, Valentino sedang duduk di ruangan lantai atas perusahaan periklanan Meteor dengan seorang pria paruh baya duduk di seberangnya. Pria paruh baya ini adalah Evan Rimbawan yang bertugas melindungi Angel pada ulang tahun ketiga pernikahan Valentino. Valentino menutup panggilan dari Mary tanpa berpikir banyak dan kembali berbicara dengan Evan. Tuan muda Valentino, coba Anda lihat. Sebenarnya, kekuatan grup Ika tidak seberapa, bahkan bisnis dan asetnya di kota Neo juga sangat sedikit. Tapi bisnis dan aset grup Kingston tersebar di seluruh kota Neo, mereka melibatkan bidang yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, grup Kingston memiliki ambisi yang besar dan sedang berkembang pesat. Mereka menempati lebih dari setengah kota Neo dalam waktu singkat. Tentu saja sekarang bisnis mereka telah berada di genggaman kita. Evan memegang setumpuk dokumen tebal di tangannya dan menjelaskan dengan cermat kepada Valentino. Ya, semuanya sudah selesai kan? Ucap Valentino. Betul, sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak lagi melayani grup Kingston, tetapi melayani kita. Jawab Evan. Baiklah. Valentino membalikkan dokumen dengan puas. Dia hanya ingin menggabungkan semua kekuatan ini baru bisa mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Oh ya, Tuan Muda Valentino. Saya sudah selesai menyelidiki informasi yang Anda minta tentang keluarga Willianto di kota Neo. Apa kita akan menekan mereka? Tanya Evan dengan tegas. Tidak perlu buru-buru. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, Aku telah memberi mereka waktu 3 hari dan besok adalah hari terakhir. 3 hari ya, 3 hari. Kalau mereka tidak membuat keputusan sebelum jam 8 besok malam, aku sendiri yang akan mendatangi mereka. Evan memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata, Baiklah. Kami akan mendengar perintah Tuan Muda Valentino. Semua orang di perusahaan Meteor sudah siap siaga menerima perintah Tuan Muda Valentino kapan saja. Rencana Meteor, perusahaan Meteor, dan beberapa keluarga besar di kota Neo. Ketika semua kekuatan ini disatukan, maka akan menjadi kekuatan dahsyat yang tidak dapat digambarkan. Sedangkan Valentino adalah poros penting yang menyatukan kekuatan-kekuatan ini. Belakangan ini kamu jangan terlalu mencolok, semakin dekat dengan waktunya, kamu semakin tidak boleh menurunkan kewaspadaanmu. Perintah Valentino. Marco adalah bom waktu yang ditempatkan oleh keluarga Wijaya dan bisa meledak kapan saja. Valentino harus waspada terhadap pengintai yang dikirim oleh Marco. Saya mengerti, Tuan Muda. Tanpa perintah dari Anda, saya tidak akan bertindak gegabah. Jawab Evan sembari mengangguk. Valentino langsung pulang ke rumah setelah pergi dari tempat Evan. Besok adalah hari terakhir dari waktu yang diberikan oleh Valentino kepada keluarga Willianto. Dia hanya perlu melihat sikap mereka, apakah perlu Valentino mendatangi mereka atau tidak. Valentino, bisa-bisanya kamu kembali tanpa merasa malu. Begitu dia masuk, Mary yang sedang duduk di sofa berteriak padanya. David yang duduk di sampingnya tidak mengucapkan sepatah kata pun, kali ini dia tidak membantu Valentino. Valentino sedikit mengernyit, kenapa pemandangan ini sangat familiar. Situasi seperti ini terjadi 3 tahun lalu. Akan tetapi, sebenarnya Mary telah banyak berubah beberapa waktu lalu. Sedangkan Tuan Muda Valentino yang tidak pernah muncul, telah berubah menjadi seseorang yang bengis. Valentino menghela napas dalam dan bertanya, Ada apa? Ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi dengan perumahan di Jing Oriental? Apa kamu tahu, aku membawa temanku untuk melihatnya hari ini, tapi ternyata orang lain yang tinggal di sana. Dia juga mengatakan, villa itu milik Danu. Siapa Danu? Apa kamu tahu betapa malunya aku? Mary menjadi semakin marah. Dia seketika membanting meja, lalu berdiri dan menunjuk Valentino sambil mengutuknya.
Valentino tertegun sejenak, kemudian segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Villa itu memang milikku. Aku memberikannya kepada seorang teman. Namanya Danu Wirawan. Ujar Valentino dengan acuh tak acuh. Haha, kamu sungguh menghasilkan banyak uang. Villa seharga miliaran malah diberikan begitu saja kepada orang lain. Aku peringatkan kamu, Valentino. Jangan pikir aku tidak tahu villa itu awalnya milik orang lain, lalu kamu meminjamnya demi terlihat kaya, kan? Sayang sekali dulu aku percaya pada omong kosongmu. Kukira kamu bisa membuat hidup kami menjadi lebih baik, tetapi aku tidak menyangka ternyata kamu seperti ini. Keluar dari sini sekarang juga. Ujar Mary yang sudah semakin emosi, lalu memukul meja. Mary, hati-hati. Teriak David. Valentino tampak acuh tak acuh dan melirik Mary. Apa ibu sungguh ingin aku pergi? Selama beberapa hari terakhir, Mary menjadi semakin menjengkelkan. Sebenarnya Valentino tidak ingin peduli, tetapi Mary malah semakin menjengkelkan. Awalnya, Valentino tidak ingin berurusan dengan Mary karena sedang sibuk menangani segala urusan yang ada. Namun, sekarang dia lebih menyukai hidup sendiri dengan damai di villa dan meninggalkan rumah ini. Mary mendengus dingin. Benar. Aku menyuruhmu keluar. Kamu di sini hanya mengganggu Angel. Dasar tak tahu malu. Valentino tersenyum. Hehe, baiklah. Setelah itu, dia berbalik pergi. Tidak boleh. Pada saat ini, Angel membuka pintu dan masuk. Bu, bisakah ibu memperhatikan suara ibu? Aku bisa mendengar suara ibu dari bawah. Angel menegur Mary dengan nada yang sangat tegas. Ibu menyuruh Valentino pergi, kan? Kalau begitu aku akan pergi dengan Valentino. Bukankah ibu selalu menginginkan seorang cucu? Lain kali aku kembali, aku pasti akan kembali dengan seorang anak. Valentino tertegun sejenak. Begitu Angel berbicara seperti itu, dia benar-benar ingin segera pergi dari tempat itu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Mary menunjuk ke lengan Valentino yang sedikit gemetar dan berkata dengan marah. Villa itu sama sekali bukan milik Valentino. Dia hanya menggunakannya untuk menipu kita. Aku membawa seseorang ke sana hari ini, pemilik asli villa itu ada di sana. Angel juga tercengang dan menatap Valentino dengan heran. Bab 474 bernilai 200 miliar. Sudah kubilang kalau aku memberikan villa itu kepada seorang teman. Kamu juga kenal dengan Danu. Kata Valentino santai. Angel mengangguk pelan. Dia tahu bahwa hubungan antara Danu dan Valentino sangatlah akrab. Mary masih berkeras dan berkata, Oke. Bahkan jika villa itu benar-benar milikmu, apa hakmu sampai bisa seenaknya memberikan villa itu? Villa itu milikku, aku tidak perlu meminta izin dari orang lain untuk memberikannya. Jawab Valentino dengan belak-belakan. Mary tidak menyangka Valentino akan berbicara seperti ini padanya dan berteriak. Kamu! Mary sangat marah. Dia pun mengutuk. Dasar bajingan! Kami masih tinggal di rumah bobrok ini. Apa hakmu hingga bisa seenaknya memberikan villa itu? Brak! Valentino mengeluarkan beberapa barang dan membantingnya di atas meja. Aku akan memberikan barang milikku kepada siapapun yang aku inginkan. Selain itu, aku tidak akan membiarkan Angel tinggal di rumah bobrok selamanya. Setelah berbicara, Valentino mengangkat telapak tangannya dan ada banyak kunci di atas meja. Kuncinya bersinar dengan cahaya keemasan. Kunci itu semakin silau di bawah cahaya lampu ruang tamu. Situasi ruang tamu menjadi hening sejenak. Mary, David dan Angel memandang kunci-kunci itu dengan ragu. Awalnya kunci-kunci itu tampak seperti kunci rumah. Akan tetapi setelah diperiksa lebih dekat, kunci itu sangat berbeda dengan kunci rumah. Jika harus menggunakan dua kata untuk menggambarkannya, maka berkualitas tinggi adalah kata yang cocok. Betul, kunci-kunci ini terlihat sangat mewah. Tidak ada kunci pintu seperti itu di pasaran, setidaknya mereka belum pernah melihatnya. Mary menelan ludah dan bertanya tanpa sadar. Apa ini? Kunci menuju villa pusat di perumahan Dijing Oriental. Kata Valentino acuh tak acuh. Sikap Valentino seperti menunjukkan semua hal ini dia lakukan demi Angel. Oleh karena itu, kenapa tidak sekalian memberikan Mary tempat tinggal? Mary tanpa sadar tersentak, matanya tampak terkejut. Hah? David sedikit tercengang, mata Angel melebar dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Namun detik berikutnya,
Mary seketika tertawa dan berkata, Valentino, apakah kamu sungguh berpikir aku tidak tahu? Villa pusat itu bernilai ratusan miliar. Bagaimana mungkin kamu sanggup membeli villa itu? Mary sama sekali tidak percaya dan berkata, Jangankan membeli, bahkan jika kamu bisa meminjamnya dari seseorang, aku akan mengakui keahlianmu. Valentino, berhenti bercanda. Aku pernah mendengar tentang villa pusat itu, nilainya lebih dari 200 miliar. kata Angel dengan kaget. Seberapa banyak uang 200 miliar itu? Jika diubah menjadi uang pecahan, uang itu bisa mengisi ruang tamu kecil mereka lebih dari cukup. Apakah Valentino mampu membeli villa seperti ini? Jangankan membelinya, dia bahkan tidak akan bisa meminjamnya. Kebanyakan orang ingin tahu pemilik villa pusat, keinginan itu adalah sebuah harapan yang tinggi. Aku tidak bercanda. Kalian bisa pergi untuk melihatnya. Valentino terlalu malas untuk menjelaskan. Dia berbalik duduk di sofa, lalu mengeluarkan ponselnya dan menonton dengan tenang. Bukan hanya uang, bukan hanya mobil mewah dan rumah besar, tapi Valentino bisa memberikan semuanya. Semua orang kembali kebingungan. Kini ruang tamu sedang hening total, bahkan jarum yang jatuh ke lantai pun bisa terdengar dengan jelas. Mary terdiam beberapa saat, kemudian menatap Valentino dan bertanya, Kamu sungguh tidak bercanda? Kali ini, Valentino bahkan tidak menanggapi pertanyaan Mary. Jika kamu sungguh bisa membiarkanku tinggal di villa pusat, aku akan. Mata Mary melebar, tetapi tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. Aku akan berterima kasih kalau kamu tidak menggangguku untuk kedepannya. Jawab Valentino dengan tegas. Mary tertegun sejenak. Dia sontak mengambil kunci di atas meja tanpa sempat marah karena ucapan Valentino. Ayo kita pergi dan lihat. Ucap Mary kepada David. David sedikit enggan dan berkata, Sudah selarut ini? Ayo pergi. Mary meraih telinga David, lalu berbalik untuk melihat Angel dan bertanya, Angel, apa kamu mau ikut? Tidak. Tolak Angel tanpa ragu, lalu dia berjalan ke sofa dan duduk. Dia menyukai Valentino, tetapi bukan karena Valentino membeli villa. Oleh karena itu, dia tidak perlu pergi untuk memastikan hal ini. Sedangkan Mary membawa David dan bergegas menuju perumahan di Jing Oriental. Saat ini, Mary merasa gugup dan cemas, tapi masih memiliki harapan. Jika mereka sungguh bisa tinggal di villa yang bernilai ratusan miliar, maka keluarga mereka. Mary semakin bersemangat dan merasa seperti sedang bermimpi saat memikirkannya. Dia tidak percaya bahwa Valentino bisa menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk membeli sebuah villa. Singkatnya, semua ini hanyalah sebuah imajinasi semata. Angel menatap Valentino tanpa daya dan bertanya, Valentino, sebenarnya ada apa? Keluarga Danu datang dan aku memberi mereka villa. Lagi pula, villa baru kita lebih bagus. Hubunganku dengan Danu sangat akrab, sebuah villa bukanlah apa-apa. Ujar Valentino dengan santai. Angel mengangguk. Saat dia berada di pusat kebugaran Maple Dawn, dia menyaksikan hubungan Danu dan Valentino dengan matanya sendiri. Hanya saja, dia sungguh tidak bisa mengerti satu hal. Valentino berkata, villa bernilai miliaran bukanlah apa-apa. Bukankah Valentino sebelumnya berkata bahwa villa itu masih memiliki sisa pembayaran yang belum dibayar? Kenapa sekarang tiba-tiba diberikan kepada orang lain? Memikirkan hal ini, Angel juga memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Apakah kunci-kunci yang diambil Valentino adalah kunci villa pusat perumahan di Jing Oriental? David mengantar Mary ke area perumahan di Jing Oriental lagi. Walaupun mereka mengikuti petunjuk jalan, mereka masih membutuhkan waktu lama untuk menemukan di mana villa pusat itu berada. Hah? Ya ampun, apakah ini benar sebuah villa? Sebelum mobil sampai di villa, Mary sudah berseru. Sejauh mata memandang, villa pusat ini sangat mencolok dan mencakup area yang sangat luas. Sebelumnya Mary merasa villa di luar sudah termasuk luas. Namun, kalau dibandingkan dengan villa pusat ini sekarang, dia merasa berada di dunia yang berbeda. Dari segi luas saja, villa pusat ini sebanding dengan selusin atau bahkan 20 villa di luar. Di dinding pagar di sekitar villa, ada kamera pemantauan 360 derajat dan kamera inframerah yang terus bekerja setiap saat. Lampu bola kristal di dinding menerangi ratusan meter di sekitar villa. Villa ini memiliki 6 lantai, dibangun seperti istana dan terlihat megah. Villa yang begitu megah ini terlihat lebih megah lagi di malam yang berkabut. David juga terkejut dan berkata, Villa ini benar-benar besar.
Tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma adalah sebuah villa kecil. Meskipun luasnya tidak seluas villa ini, villa itu masih sangat berharga. Sedangkan villa pusat ini, di tanah yang mahal saja masih bisa menempati area yang begitu luas, nilainya pasti tidak terkira. Mampu tinggal di tempat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan martabat. Bahkan melalui gerbang, mereka dapat melihat kolam renang pribadi, tempat parkir khusus yang luas dan danau buatan yang sangat besar di bagian luar villa. Singkatnya, villa ini merupakan surga dunia. Bukan tidak masuk akal kalau villa ini bernilai lebih dari 200 miliar. David pun memarkir mobil. Setelah keduanya turun dari mobil, kaki mereka seketika lemas dan sulit untuk berjalan. Di depan villa super mewah senilai lebih dari 200 miliar ini, mereka merasa begitu rendahan dan tidak berarti. Bab 475, ini bukan mimpi. Meskipun Mary sangat ambisius, dia tidak pernah menyangka dirinya bisa menginjak villa pusat perumahan di Jing Oriental. Terkadang, orang-orang bahkan tidak punya hak untuk berfantasi akan beberapa hal. Mary mengeluarkan kunci dengan gemetar dan berjalan ke arah pintu utama. Apakah Valentino berbohong? Semuanya tergantung kunci ini dapat membuka pintu villa atau tidak. Mary melihat-lihat lubang kunci tersebut. Pintu ini dibuat khusus dan lubang kuncinya pun tidak akan ditemukan di pasaran. Dikarenakan lubang kunci ini dibuat khusus, jadi sangat gampang mencari kuncinya. Mary menemukan kunci pintu utama yang berlapis emas dengan gemetaran, lalu memasukkan ke dalam lubang kunci itu. David, kamu bantu aku dulu. Mary menarik napas yang dalam, lalu perlahan memutar kuncinya. Klek! Sebuah suara yang renyah menandakan pintu segera terbuka. Tuan, selamat kembali ke rumah. Di waktu bersamaan, sebuah suara elektronik berbunyi di tengah malam hingga mengejutkan mereka berdua. Melihat pintu utama villa pelan-pelan terbuka, Mary dan David menjadi sangat tegang, bahkan raut wajah mereka dipenuhi kekagetan. Sudah terbuka, ucap Mary dengan terbata-bata. Benar-benar terbuka. David juga sangat tercengang. Kini, berbagai macam pikiran muncul dalam benak David dan Mary. Valentino yang memberikan kunci villa ini. Sekarang, mereka membuka villa ini dengan kunci ini. Sedangkan villa ini harganya lebih dari 200 miliar. Berarti Valentino membayar lebih dari 200 miliar? Mereka dua tertegun di depan pintu selama beberapa menit baru sadar kembali. Plak! Mary menampar dirinya sendiri, suara renyah terdengar hingga jarak yang jauh. Tamparan kuat ini langsung membuat pipi bagian kiri Mary memerah. Esti, ini bukan mimpi, ujar Mary setelah merasakan kesakitan dari wajahnya. Ini bukan mimpi, ujar David dengan sangat terkejut. Ayo masuk, ujar Mary dengan suara gemetar sambil membawa David berjalan masuk ke villa. Srek, srek, srek. Sistem kontrol cerdas di villa langsung menyalakan lampu saat mendeteksi ada orang yang masuk. Di rumah Angel. Saat Valentino sedang membahas sesuatu dengan Angel, tiba-tiba ponselnya berdering. Valentino langsung menolak panggilan dari nomor tidak dikenal, tapi penelpon itu tetap menelpon lagi. Valentino mengerutkan kening, lalu mengangkat teleponnya. Halo, apakah ini Tuan Valentino? Saya adalah Slamet. Saat panggilan terhubung, dia langsung mendengar suara Slamet, putra generasi ketiga keluarga Cendana. Valentino masih mengingatnya. Dulu dia sering mengejek Valentino di istana pribadi keluarga Cendana. Namun, Valentino sama sekali tidak terkejut saat menerima panggilan dari Slamet. Sebenarnya kemarin malam sejak Tuan Besar Lukman menghubunginya, dia sudah merasa Tuan Besar Lukman mau menyanjungnya. Sekarang, bahkan Slamet juga menelponnya. Bisa dikatakan maksud mereka sudah terlihat dengan sangat jelas. Ada apa? Katakan saja, jawab Valentino. Tuan Valentino, kejadian sebelumnya, ucap Slamet dengan canggung. Semuanya sudah berlalu, jadi tidak perlu dibahas lagi, ujar Valentino dengan nada datar. Iya. Tuan Valentino, besok ada perjamuan wine, saya ingin mengundang Anda, ujar Slamet dengan ketakutan. Dia diperintah untuk membangun hubungan baik dengan Valentino. Lukman berkali-kali mengingatkannya harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. Aku tidak punya waktu, jawab Valentino. Besok dia masih mau mencari keluarga Willianto, bagaimana mungkin dia masih ada waktu ke perjamuan wine? Tuan Valentino, pesta koktail besok dihadiri oleh banyak pebisnis.
kakek saya bermaksud mengenalkan beberapa teman di sana. Ujar Slamet sesuai perintah Lukman. Valentino mulai tergoyahkan. Sekarang dia memang sangat perlu melakukan beberapa hal untuk membuat namanya terkenal di kota Nio. Sebuah keuntungan kalau dia bisa berhubungan baik dengan kekuatan dari 4 keluarga besar, tapi kalau tidak berhasil, maka mereka akan dihancurkan. Sementara itu, beberapa kekuatan kecil perlu ditangani dengan cara yang kuat, kalau bisa pakai cara yang bisa menakuti mereka. Meskipun Valentino tidak memerlukan bantuan mereka, tapi dia tidak harap beberapa kekuatan kecil ini membawa dampak pada rencana awalnya. Maka itu, Valentino memang perlu berkunjung ke acara perkumpulan semua kekuatan ini. Valentino melirik Angel sambil berkata, Baik, aku pikirkan dulu. Besok baru bahas saja. Baik, baik. Tuan Valentino, beritahu saya kalau Anda mau pergi. Besok saya akan suruh orang untuk menjemput Anda. Saya yang jemput saja. Ucap Slamet sambil menganggukkan kepala. Setelah Valentino mematikan teleponnya, Angel bertanya. Panggilan dari siapa? Slamet dari keluarga Cendana. Dia mengundangku ke perjamuan wine. Jawab Valentino dengan jujur. Angel menatap Valentino dengan terkejut. Grup laki begitu sungkan terhadap Valentino, sekarang bahkan keluarga Cendana Kota Nio juga begitu baik padanya. Aku pernah beritahu kamu kalau Tuan Besar Lukman sudah lama mengagumiku. Kemarin aku pergi ke rumah mereka juga karena diundang oleh Tuan Besar Lukman. Ucap Valentino. Entah apa yang baik dari kamu hingga begitu banyak orang menyukaimu. Ucap Angel dengan tidak berdaya. Setelah itu, dia lanjut bertanya. Perjamuan apa? Apakah pesta koktail perkumpulan pebisnis di kota Neo? Valentino menganggukkan kepalanya. Sepertinya iya. Kebetulan sekali besok aku juga mau pergi. Besok kita pergi bersama-sama, ya? Ucap Angel dengan senang. Benarkah? Mendengar ucapan Angel, Valentino sedikit terkejut. Iya. Aku adalah CEO Grup Kusuma. Tentu saja aku juga harus hadir di pesta koktail perkumpulan pebisnis. Jawab Angel dengan sombong. Valentino menganggukkan kepala dan mengirimkan pesan kepada Slamet. Slamet langsung menjadi sangat senang setelah menerima pesan dari Valentino. Plak! Di saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Mary dan David berjalan masuk. Valentino tidak melihat mereka sama sekali. Dia hanya menatap ponselnya saja. Sementara, Angel langsung berdiri melihat Mary dan David dengan tegang. Di saat ini, ekspresi Mary seolah-olah terdapat berbagai macam emosional hingga terlihat sangat tidak jelas. Bahkan, David yang ada di sampingnya juga hanya menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Bagaimana, Bu? Tanya Angel dengan tegang. Mary melihat Valentino sekilas, dia sudah membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Villa itu. Ucap David. Ada apa dengan villanya? Katakan. Angel panik hingga menghentakkan kakinya. Villa itu memang asli. Kami berhasil masuk villa pusat itu menggunakan kunci yang diberikan Valentino. David merasa seperti sedang bermimpi saat mengatakannya. Angel juga langsung melebarkan matanya, dia langsung menoleh ke arah Valentino. Sementara itu, Valentino malah tidak terkejut sama sekali. Semua ini memang dalam dugaannya. Ini? Angel juga kehabisan kata-kata. Villa pusat seharga 200 miliaran. Ternyata milik Valentino? Kalaupun itu villa pinjaman, apakah orang biasa dapat meminjam villa seperti ini? Angel tiba-tiba merasa dirinya semakin dekat dengan jawaban dugaannya. Bab 476, Sikapku. Identitas asli Valentino sudah semakin jelas. Sekarang hanya dibatasi oleh lapisan tipis saja. Valentino, apakah ini villa? Sewaan? Mary masih tidak percaya kalau Valentino membeli villa 200 miliaran itu. Terserah apa yang kamu katakan, kalian juga boleh langsung tinggal di sana. Jawab Valentino. Kalau begitu, kapan kita bisa pindah ke sana? Nada bicara Mary terhadap Valentino menjadi lebih santai. Kalian bisa pindah kapan saja, tergantung kapan Angel tidak sibuk. Jawab Valentino. Mary sudah mengerti kalau Valentino bermaksud mengizinkan mereka tinggal di villa pusat karena Angel. Namun, dia juga tidak berani berkomentar terlalu banyak. Dia tahu bahwa tanpa Angel, Valentino sama sekali tidak akan memedulikannya.
Meskipun villa pusat yang mewah ini adalah villa sewaan ataupun dipinjam oleh Valentino tanpa membayar sepeser pun, tetap saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Sepanjang malam tidak ada yang bersuara. Keesokan harinya, sebelum pesta koktail dimulai, Slamet menyetir mobil dan menunggu di bawah perumahan. Saat melihat Angel masih memilih baju, sebenarnya Valentino ingin membantunya, tapi dia malah diusir oleh Angel. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Keluar! Angel memegang baju sambil menutup pintu. Valentino meraba hidungnya sambil berkata, "Kalau begitu, aku tunggu kamu di bawah." "Iya, aku sebentar lagi turun ke bawah," jawab Angel sambil mencoba baju di depan cermin. Saat Valentino mau keluar, dia bertemu dengan Mary di depan ruang tamu. Apa kamu sudah cuci piring dan mengepel lantai? Tanya Mary kepada Valentino. Hari ini aku sibuk. Setelah pulang baru kukerjakan. Jawab Valentino. Tidak, kamu tidak boleh pergi sebelum menyelesaikannya. Apa kamu menyuruhku untuk mencuci piring? Jangan kira karena kamu sudah menyewakan villa untuk kami, jadi kamu tidak perlu melakukannya lagi. Ujar Mary sambil memelototi Valentino dengan marah. Valentino mengusap-usap hidung sambil berkata, Hehe, terserah kamu mau cuci atau tidak. Setelah mengatakannya, Valentino langsung pergi dengan membalikan badannya karena malas menanggapi Mary. Awalnya Valentino mengira kalau dirinya bersabar selama 3 tahun, maka Mary pasti akan mengakui dirinya dan merestui hubungannya dengan Angel. Namun, sekarang dia sudah paham. Dengan sifat Mary yang sombong, meskipun kamu sangat baik padanya, dia tetap akan meremehkanmu. Cara terbaik menghadapi orang seperti ini adalah langsung meletakkan uang di depannya. Kalau memang begitu, untuk apa Valentino menghormatinya? Sekarang karena Valentino menghargai Angel, dia akan memberikan uang kepada Mary kalau itu yang diinginkannya. Kalau Valentino ingin melakukannya, dia bisa saja menggunakan uang dengan jumlah yang banyak untuk membuat Mary jatuh pingsan. Namun, mulai dari sekarang, Valentino tidak menganggapnya sebagai ibu lagi. Valentino, kenapa sikapmu begitu? Mary tiba-tiba memukul meja sambil melihat Valentino dengan penuh kemarahan. Sikap orang akan berubah tergantung bagaimana dia diperlakukan. Kamu tanya ada apa dengan sikapku? Coba kamu bercermin dulu. Valentino mengatakannya dengan dingin tanpa menolehkan kepala, lalu dia berjalan keluar. Kamu! Mary sangat marah, dia tidak menyangka Valentino berani memperlakukannya dengan begitu. Mary sudah terbiasa dengan Valentino yang selalu menurut dan bersabar selama 3 tahun, tapi hari ini Valentino malah begitu keras, jadi Mary menjadi semakin marah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa pagi-pagi kamu ribut sekali? Apa kamu masih ingin tinggal di villa? Tanpa Valentino, kamu mau tinggal di mana? Ujar David dari belakang. Ketika Mary mendengarnya, dia tertegun sesaat, setelah itu tidak menegur Valentino lagi. David, aku beritahu kamu, ini villa sewaan Valentino. Nanti kita harus memikirkan cara untuk tetap tinggal di dalam villa itu. Kalau kita tidak mau pergi, siapa yang berani mengusir kita? Ujar Mary sambil tertawa licik. Kamu harus bersyukur bisa tinggal di sana. Kalau kita tidak mau pergi, apa yang dipakai Valentino untuk membayar utang? Ujar David sambil mengerutkan alis. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yang penting, mulai hari ini villa pusat itu adalah milik kita. Ucap Mary dengan sombong. Melihat tindakan Mary, David hanya menggelengkan kepala tanpa mengatakan apapun. Tuan Valentino. Saat Valentino tiba di bawah, Slamet yang sudah menunggu lama langsung berlari ke arahnya dengan ekspresi sopan. Namun, dia masih merasa sedikit canggung karena pertemuan sebelumnya dengan Valentino tidak begitu menyenangkan. "Maaf merepotkan," ucap Valentino. Tidak merepotkan. Bisa menjemput Tuan Valentino adalah sebuah kehormatan bagi saya. Sebenarnya saya mau mengajak Kak Cindy, tapi dia bilang hari ini sibuk. Ujar Slamet sambil tersenyum. Dia menggunakan nama Cindy untuk membuka topik dengan Valentino. Valentino hanya menganggukkan kepala saja. Dia bisa menebak pemikiran Cindy. Awalnya Slamet sangat gelisah setelah berbicara beberapa saat dengan Valentino. Dia baru tenang karena Valentino tidak membahas masa lalu. 10 menit kemudian, Angel perlahan-lahan berjalan keluar dari koridor dengan gaun Sabrina hitam. Rambut panjang terjatuh di bahunya, wajah indahnya juga dirias dengan sempurna. Postur tubuh Angel yang sudah sangat sempurna, saat dipadukan dengan gaun hitam terlihat semakin indah.
Rok panjang hitam terbuka sebagian dan bagian lengan, serta roknya tembus pandang. Dipadukan dengan sepatu hak tinggi menonjolkan postur tubuh yang indah. Tidak heran dulu Angel bisa dinobatkan sebagai wanita tercantik di kota Neo. Kalau menilai dari selera Valentino, dengan mengecualikan perasaan pribadi dan nilai maksimal adalah 10 poin, setidaknya Angel akan memberikan nilai 9,5. Tuan Valentino, Nona Angel cantik sekali. Selera Anda memang sangat bagus. Ujar Slamet dengan tulus. Dia langsung memuji mereka berdua dalam satu kalimat. Siapapun yang melihat perempuan cantik seperti Angel tetap akan jatuh cinta. Namun, Valentino malah mengerutkan alisnya. Dia maju selangkah dan mengulurkan tangan untuk merapikan gaun Angel. Awalnya ini adalah gaun Sabrina, setelah ditarik Valentino, bagian bahunya langsung tertutup. Hanya aku yang boleh melihatnya. Valentino menatap Angel dengan sangat tegas. Angel tertegun sesaat, setelah itu dia tertawa dan menganggukkan kepalanya. Slamet menyetir mobil membawa mereka berdua menuju lokasi pesta koktail. Slamet menyetir mobil sambil menjelaskan. Tuan Valentino, lokasi pesta koktail perkumpulan pebisnis diadakan di Hotel Four Seasons. Kali ini dihadiri banyak pebisnis di kota Neo. Lumayan hebat juga pihak penyelenggaranya bisa mengadakannya di Hotel Four Seasons. Jawab Valentino. Slamet langsung menjawab. Tentu saja. Lagi pula pesta koktail perkumpulan pebisnis diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo, jadi dananya tentu saja sangat besar. Kamar Dagang Kota Neo. Ujar Valentino sambil mengerutkan alis. Melihat Valentino sedikit kebingungan, Slamet langsung menjelaskan. Iya. Politik ada lingkaran politik, tentu saja ekonomi juga punya kamar dagang. Kota Neo juga ada kamar dagang, bahkan lumayan kuat. Angel juga menganggukkan kepalanya. Dia juga tahu tentang ini. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kelalaian Valentino tidak menyadari ada kamar dagang sekuat ini. Tampaknya keputusannya untuk datang memang benar. Kamar dagang Kota Neo sangat sederhana, biasanya tidak pernah mengekspos diri. Mereka akan mengumpulkan anggota kamar dagang kalau sedang dalam masalah saja. Namun, mereka memang sangat kuat. Dengar kabar, bahkan keluarga Brianto Kota Neo yang begitu kuat juga bergabung di kamar dagang. Ujar Slamet. Ternyata begitu. Ujar Valentino sambil menyipitkan matanya. Tampaknya masih ada keberadaan sehebat ini di atas 4 keluarga besar Kota Neo. Tuan Valentino tidak perlu terlalu memedulikannya. Dengan kemampuan Anda sekarang, kamar dagang Kota Neo bukanlah apa-apa. Slamet tidak berhenti menyanjung. Valentino hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tidak peduli siapapun itu dan sehebat apapun. Asalkan dia menghalangi jalan Valentino, maka dia akan menghancurkannya. Bab 477. Apa kamu sanggup menjaminnya? Hotel Four Seasons. Pesta koktail perkumpulan pebisnis yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Kota Neo tentu saja diadakan di hotel paling terkenal Kota Neo. Hari ini Hotel Four Seasons disewa lagi. Hal ini juga cukup membuktikan kekuatan Kamar Dagang Kota Neo, karena selain Kamar Dagang Kota Neo dan orang kaya misterius sebelumnya, hampir tidak ada orang yang sanggup menyewa seluruh hotel ini. Kini, pintu utama Hotel Four Seasons dipenuhi oleh orang-orang. Dilihat dari cara berpakaian semua orang ini dapat ditebak kalau mereka adalah orang-orang sukses. Mereka semua berbicara dengan elegan dan luar biasa, karena mereka mewakili kelas atas Kota Neo. Semua orang tersenyum lebar dan bahagia dapat menghadiri pesta koktail perkumpulan pebisnis yang diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah pengakuan. Bagi semua orang, ini adalah kesempatan bagus untuk langsung menjadi makmur kalau mereka bisa berinteraksi dengan orang dari Kamar Dagang Kota Neo ataupun bergabung dengan Kamar Dagang Kota Neo. Sebelum Valentino dan lainnya mendekati hotel, tatapan mata mereka langsung tertuju ke pemandangan ramai di depan hotel. Tuan Valentino, mungkin mobil kita tidak bisa masuk. Anda terpaksa membawa Nona Angel berjalan ke sana. Ujar Slamet sambil melihat bagian parkiran yang sangat penuh. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangannya sambil membawa Angel turun dari mobil. Slamet menurunkan jendela mobil sambil berkata kepada mereka. Tuan Valentino, Nona Angel, kalian pergi dahulu. Saya memarkir mobil di parkiran bawah tanah dan segera ke sana. Valentino menganggukkan kepala, lalu bersama Angel berjalan ke Hotel Four Seasons. Hihi, kita datang lagi ke sini. Angel tiba-tiba tertawa saat melihat kerumunan orang di depan. Valentino tahu isi pikiran Angel, dia menundukkan kepala melihat ke arah tangan Angel. Ternyata dia memakai cincin berlian yang diberikan Valentino.
Angel memakai cincin di jari manis tangan kiri yang menandakan kalau dia sudah menikah. Angel tertawa saat bertatapan dengan Valentino. Dia mengangkat tangannya dengan tinggi-tinggi dan membiarkan sinar matahari menyinari cincin. Valentino, kamu tahu tidak kenapa cincin pernikahan dipakai di jari manis? Tanya Angel sambil mengangkat kepalanya melihat ke arah cincin yang berkilau. Coba kamu jelaskan. Ujar Valentino dengan ekspresi penuh kasih sayang. Karena di jari manis terdapat pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung. Ini adalah jari tangan yang paling dekat dengan jantung yang menandakan telepati. Ujar Angel sambil tersenyum. Valentino menganggukkan kepala. Iya, ini juga mengartikan hadiahku untukmu. Hadiah apa? Angel membalikan kepala melihat Valentino gurau. Kalau cincin berlian tidak cukup, apakah kota Neo yang luas ini cukup? Ujar Valentino dengan percaya diri sambil meletakkan kedua tangan di belakang. Angel tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil membawa Valentino berjalan ke Hotel Four Seasons. Di depan Hotel Four Seasons terlihat banyak wanita dengan gaun belahan depan yang sedang menyambut tamu. Di sini juga banyak satpam hotel yang berdiri di sekitar, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Semua orang berkuasa di kota Neo dengan wajah tersenyum dan menyerahkan undangan. Setelah itu berjalan masuk ke lokasi pesta koktail di bawah panduan karyawan. Saat Angel mendekat, semua tatapan pria langsung melihat ke arahnya. Para tamu wanita yang menganggap diri mereka sangat sempurna, kini langsung menjadi tidak semangat di depan Angel yang memiliki pesona ratu. Angel dengan postur tubuh sempurna, rias wajah yang indah, bahkan kaki yang memakai sepatu hak tinggi membuat semua orang tidak bisa mengalihkan pandangannya. Namun, semua orang langsung menghilangkan pemikiran untuk berkenalan saat melihat cincin berlian yang berkilau di jari manis kirinya. Bukankah dia adalah Angel dari keluarga Kusuma? Dulu dia adalah wanita tercantik di kota Neo. Cih, kamu bilang dia wanita tercantik, berarti dia langsung menjadi yang tercantik? Aku juga bisa bilang diriku adalah wanita tercantik di kota Neo. Kalau kamu yang bilang, itu tidak sah. Dulu, dia terpilih dari pemilihan suara, bahkan banyak anak orang kaya yang selalu memikirkannya setiap hari. Jadi kenapa? Bukankah pada akhirnya dia tetap menikah dengan seorang pecundang? Laki-laki di samping Angel itu suaminya, kan? Kamu jangan begitu. Kata temanku, sebelumnya temanku bertemu dengan Valentino di istana pribadi keluarga Cendana, saat itu bahkan sikap Direktur Andreas sangat sopan dengannya. Seperti biasanya, Angel dan Valentino sekali lagi menjadi topik perbincangan mereka. Bagaimanapun juga, dengan kecantikan Angel yang tidak biasa, ditambah dengan pernikahan 3 tahun lalu, membuat banyak orang tidak bisa melupakan nama mereka. Bahkan ada yang kepikiran apakah pemandangan lampu ribuan rumah yang heboh beberapa hari lalu juga berhubungan dengan Angel. Angel terus-menerus berjalan ke depan, dia memberikan senyuman saat bertemu dengan direktur yang dia kenal. Kelihatannya sangat sopan, tapi kesan yang diberikan malahan sangat dingin. Halo, Bu Direktur Angel. Silakan tunjukkan undanganmu. Karyawan yang bertanggung jawab memeriksa undangan langsung berdiri. Meskipun dia mengenal Angel, tapi dia tetap harus memeriksanya. Lagi pula, bukan semua orang bisa hadir di pesta koktail ini. Hanya tamu yang membawa undangan dengan logo Kamar Dagang Kota Neo baru boleh masuk ke lokasi pesta koktail. Angel mengeluarkan undangan dan meletakkan di atas meja. Karyawan itu langsung memindai dan meletakkannya di samping. Silakan masuk, Bu Direktur Angel. Ujar karyawan dengan sopan. Angel menganggukkan kepala dan hendak membawa Valentino masuk. Tuan, di mana undanganmu? Karyawan itu langsung menghalangi Valentino. Dia adalah suamiku, dia datang bersamaku. Ujar Angel. Ini? Karyawan itu tertegun sesaat, setelah itu dia melihat penampilan Valentino dengan tatapan menghina. Tampaknya dia juga pernah mendengar kalau Valentino adalah pecundang. Bu Direktur Angel, ini bukan pertama kalinya Kamar Dagang Kota Neo mengadakan pesta koktail perkumpulan pebisnis. Mungkin Anda juga tahu dengan peraturan di sini yang tidak diizinkan masuk tanpa undangan. Ujar karyawan dengan serius. Angel mengerutkan alisnya. Dia memang tahu dengan aturan ini dan ini tidak hanya untuk Valentino saja. Lagi pula, semua orang yang hadir di sini adalah pebisnis yang terkenal dan kaya raya. Keamanan mereka adalah yang utama. Dampaknya akan sangat besar kalau tidak sengaja ada perampok yang menyusup. Apalagi kalau menyandera orang-orang ini, mungkin uang yang didapatkan lebih cepat daripada di bank. Aku berani menjaminnya. Ujar Angel. Kamu menjaminnya? Apa kamu sanggup? Memang kamu kira siapa kamu?
Beraninya kamu memutuskan untuk kami semua. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang tidak senang. Angel perlahan menolehkan kepala, dia melihat seorang wanita berpakaian ungu muda sedang berjalan kemari dengan ekspresi sombong. Wanita ini memang tidak secantik Angel, tapi pakaiannya sangat terbuka dan seksi, jadi lebih menarik perhatian dibandingkan Angel. Bab 478, mendapat teguran adalah kebanggaanmu. Direktur Sena, apa maksudmu? Angel menyipitkan matanya melihat Sena. Belakangan ini, Sena berkali-kali bersaing dengan grup Kusuma. Awalnya dia tidak menargetkan keluarga Kusuma, tapi beberapa hari ini entah mendapat dukungan dari mana. Dia mulai begitu arogan. Sena menggerakkan tubuhnya berjalan menghampiri dan berkata, Di pesta koktail bukan hanya kamu seorang saja. Kita semua juga akan masuk ke dalam. Sekarang siapa yang mau kamu jamin? Kalau kamu bilang dia adalah orang baik, berarti dia memang baik. Apakah kamu jaksa? Sena melirik Valentino dengan senyuman sinis. Akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menyerang Angel. Ini adalah kesempatan langka. Valentino adalah suamiku, dia adalah keluargaku. Tentu saja aku boleh membawa dia masuk. Ujar Angel sambil melihat Sena dengan tegas. Konyol sekali. Kamu kira pesta koktail perkumpulan pebisnis ini acara keluargamu? Kalau begitu, paman tukang sapu di sana juga keluargaku, apa aku juga boleh membawanya masuk? Pesta koktail perkumpulan pebisnis hanya menerima tamu yang ada undangan, tidak memandang hubungan kerabat. Apa ada yang tidak tahu tentang ini? Ucap Sena. Benar. Yang dikatakan Direktur Sena memang tidak salah. Hanya tamu yang punya undangan baru boleh masuk. Benar, tidak mungkin semuanya harus sesuai dengan yang dikatakan si Angel. Lagi pula, pesta koktail ini diadakan untuk semua orang, bukan untuk Angel seorang saja. Setelah Sena selesai berbicara, orang-orang di sekeliling juga menyetujuinya. Sementara itu, beberapa orang yang pernah melihat Andreas bersikap sopan dengan Valentino di istana pribadi keluarga Cendana malah tidak mengatakan apapun. Mereka tidak membela kedua pihak dan hanya menjadi orang tengah yang menyaksikan keramaian ini saja. Meskipun Andreas bersikap sopan terhadap Valentino, tapi Valentino tidak tergolong kelas atas. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak punya undangan? Tidak apa-apa, Angel. Kamu masuk duluan saja, sebentar lagi undangannya diantar ke sini. Ucap Valentino. Hah? Undangannya diantar? Apa kamu sedang mimpi? Siapa yang mengantarkannya? Apakah ketua kamar dagang kota Neo yang mengantarkan? Haha. Ucap Sena dengan tertawa sinis. Valentino melirik Sena dengan ekspresi datar, lalu berkata, Hei, kamu duduk diam saja. Omongannya langsung mengejutkan semua orang. Beraninya Valentino berbicara seperti ini dengan Sena. Meskipun perusahaan Sena tidak bisa dibandingkan dengan grup Kusuma, tapi belakangan ini perusahaannya bekerja sama dengan sosok kekuatan besar yang membuatnya semakin kuat. Bahkan Angel saja tidak berani menegur Sena. Memang siapa si Valentino ini? Sena melebarkan matanya sambil menegur Valentino. Beraninya kamu menegurku? Kamu si pecundang ini beraninya menegur aku? Valentino belum sempat menjawab, tiba-tiba datang sosok bayangan yang mengayunkan tangan dan menamparnya. Sebelum para tamu undangan melihat jelas siapa orang itu, Sena sudah ditampar hingga mundur beberapa langkah. Kenapa kalau ditegur? Ditegur Tuan Valentino adalah sebuah kebanggaan bagimu. Teriak orang tersebut. Siapa kamu? Beraninya kamu memukulku? Aku... Sena langsung mengangkat kepalanya. Dia barusan meneriakkan sepatah kata, tiba-tiba langsung terdiam. Tuan Slamet. Sena menyapa dengan terkejut. Orang yang datang itu adalah Slamet. Semua orang juga sangat terkejut. Mereka semua mengenal Slamet. Keluarga Cendana yang berada di peringkat ketiga dari 4 keluarga besar kota Neo, anak perusahaan grup Green Forest juga sangat terkenal di kota Neo. Bagaimana mungkin mereka tidak kenal Slamet, cucu pertama dari keluarga utama Tuan Besar Lukman? Tuan Muda Slamet. Semua orang di sekeliling langsung menyapa. Namun, Slamet malah tidak memedulikan mereka. Dia langsung membalikkan badan sambil menundukkan kepala terhadap Valentino. Tuan Valentino, maaf saya datang terlambat. Sepatah kata Tuan Valentino dan permintaan maaf mengejutkan Sena dan orang-orang di sekeliling. Ini bukan mimpi, kan? Tuan Muda Slamet dari keluarga Cendana Kota Neo bersikap begitu sopan terhadap Valentino si menantu tidak berguna ini. Tidak apa-apa,
ujar Valentino sambil melambaikan tangannya. Slamet baru bisa tenang setelah mendengar jawaban Valentino. Dia langsung membalikkan kepala dan berkata kepada Sena. Aku salah besar sudah bekerja sama dengan orang tidak berpengetahuan seperti kamu. Kini, semua orang baru tahu ternyata kekuatan besar yang bekerja sama dengan Sena adalah keluarga cendana kota Neo. Tidak aneh kalau belakangan ini Sena begitu sombong. Kalau ada keluarga cendana kota Neo yang menopang di belakang, semua orang di kota Neo memang harus mengalah padanya. Bahkan keluarga Kusuma yang juga termasuk dalam 4 keluarga besar, juga tidak bisa dibandingkan dengan keluarga cendana. Namun, sekarang Sena malah menyinggung Valentino yang bahkan sangat disegani oleh Slamet. Bukankah ini sangat konyol? Tuan Muda Sena, aku tidak tahu. Ujar Sena dengan sangat panik. Tanpa memedulikan kesakitan akan tamparan tadi, dia langsung menarik lengan Slamet. Wush! Slamet langsung melepaskan tangan Sena sambil berkata dengan dingin. Kami sudah memberikan perintah kalau seluruh keluarga cendana tidak akan bermusuhan dengan keluarga Kusuma. Apa kamu anggap kata-kataku seperti angin lalu saja? Mendengar hal ini, tidak hanya orang-orang di sekitar yang terkejut, bahkan Angel juga sangat terkejut. Pantas saja kemarin malam manajer Shinta melaporkan beberapa proyek yang bersaing dengan grup Green Forest, tiba-tiba didapatkan dengan begitu mudah dan alasannya karena grup Green Forest tiba-tiba menyerah untuk bersaing. Bisa dikatakan mereka langsung menyerahkan kepada keluarga Kusuma. Saat itu, Angel masih sedikit kebingungan. Sekarang dipikirkan kembali, semua ini pasti berhubungan dengan Valentino lagi. Sena kehabisan kata-kata. Slamet tidak memedulikan Sena lagi. Dia membalikkan badan sambil berkata kepada Valentino. Tuan Valentino, silakan masuk. Valentino menganggukkan kepala, lalu bersiap-siap masuk bersama Angel. Uhuk! Itu, Tuan Muda Slamet, undangannya. Ujar karyawan dengan paksa. Plak! Slamet melemparkan 2 buah undangan ke atas meja, lalu berkata. Sudah cukup. Aku masih punya banyak kalau tidak cukup. Dasar tidak tahu diri. Bagaimana mungkin Tuan Valentino kekurangan undangan ini? Ujar Slamet dengan sangat marah. Biarkan saja. Dia hanya menjalankan tugasnya saja. Ayo kita masuk. Valentino melambaikan tangannya dengan cuek. Setelah itu Slamet baru tidak mempermasalahkannya lagi. Mereka bertiga bersama-sama berjalan ke dalam hotel. Melihat mereka bertiga berjalan masuk ke lokasi pesta, semua orang di belakang juga langsung menyerahkan undangan dan berjalan masuk ke dalam. Sementara itu, Sena malah memegang wajahnya tanpa mengatakan apapun sambil menatap punggung Slamet. Slamet, kamu benar-benar mengira perusahaanku tidak bisa jalan tanpa dukungan keluarga cendana? Kamu terlalu polos. Ujar Sena. Dia tidak langsung masuk ke dalam, melainkan menunggu di luar. Di saat ini, datanglah sebuah Mercedes-Benz G-Class hitam. Parkiran di sini jelas-jelas sudah penuh, tapi Mercedes-Benz G-Class tetap berhenti di depan hotel. Harga Mercedes-Benz G-Class berkisar 3 miliaran. Satpam tentu saja mau menyuruh orang itu untuk memindahkan mobil, tapi Satpam itu langsung terdiam saat melihat orang yang keluar dari mobil. Bab 479, bisnis itu seperti medan perang. Tuan Muda Frederick. Tuan akhirnya datang. Sena sengaja menyeka air matanya dan berjalan menghampiri Frederick dengan tergesa-gesa. Pria yang datang dengan mengendarai Mercedes-Benz G-Class itu adalah putra tunggal keluarga Willianto, Frederick Willianto. Chloe yang mengenakan gaun merah mengerutkan keningnya dan berkata sambil mendorong Sena. Apaan sih? Sana berdiri di belakang, aku duluan. Sena tertegun sejenak, tetapi tidak berani memprotes. Dia pun kembali berdiri di tempat awalnya dengan patuh. Ketika dia pertama kali berkenalan dengan Slamet, tentu saja dia mendengar bahwa tidak ada satupun orang dari keluarga Cendana yang boleh melawan keluarga Kusuma. Namun, dia tidak hanya berkenalan dengan Slamet, tetapi Frederick juga. Kejadian grup Kusuma itu tentu saja adalah rencana yang diperintahkan Frederick. Frederick melepas kacamata hitam yang lensanya berwarna coklat seperti cappuccino, kemudian melirik Sena dan bertanya dengan datar. Ada apa? Wanita yang sudah lelah bermain tentu saja akan kehilangan minat. Sena buru-buru melaporkan kejadian barusan terjadi kepada Frederick, sehingga Frederick dan Chloe pun mencibir. Haha, menarik sekali. Perjamuan wine hari ini benar-benar menarik. Frederick tersenyum miring dan berjalan menuju tempat resepsi perjamuan wine tersebut. Chloe yang berada di belakangnya pun buru-buru menunjukkan 2 helai undangan.
Sena juga tersenyum dengan bangga dan mempercepat langkahnya untuk mengikuti mereka. Di tengah perjamuan wine, tidak ada keributan apapun, bahkan seisi aula terdengar tenang. Para kaum elit ini menganggap diri mereka sendiri sebagai orang-orang kelas atas yang elegan, jadi mereka berbicara dengan lembut dan tenang. Tempat resepsi perjamuan wine sangat mewah. Di dalam ruangan, terlihat gelas-gelas wine yang panjang, botol-botol wine berkualitas tinggi, dan lampu kristal yang memancarkan cahaya yang berbinar. Orang-orang hanya memutar-mutar gelas wine panjang yang mereka pegang sembari berbicara dengan orang-orang di sebelah mereka sambil tersenyum. Melihat Valentino, Angel dan Slamet berjalan masuk, banyak orang yang terkejut, namun kebanyakan dari mereka hanya menyapa Slamet dan mengangguk ke Angel. Tidak ada satu orang pun yang memerhatikan Valentino, seolah-olah Valentino tidak terlihat. Valentino juga tidak memedulikan mereka dan berjalan ke sebuah tempat di pojok untuk duduk dan beristirahat. Angel tentu saja menemaninya di sisinya. Tuan Valentino, saya akan menyapa beberapa pihak yang bekerja sama dengan keluarga Cendana. Saya akan segera kembali. Ujar Slamet dengan hormat. Iya, jawab Valentino sambil mengangguk. Slamet pun pergi dengan lega. Lagi pula, di aula resepsi ini tidak mungkin ada orang yang akan mencari gara-gara dengan menyinggung Valentino seperti kejadian sebelumnya. Bahkan jika hal seperti itu terjadi lagi, mata Slamet yang tajam akan langsung menangkapnya. Valentino, grup Lucky dan grup Green Forest akhir-akhir ini menghindari grup Kusuma di berbagai sektor. Angel yang tidak bisa menahan rasa penasarannya pun bertanya. Kamu, ya, yang melakukan semua ini? Ya, memang aku. Valentino mengambil segelas wine dan menyesapnya sedikit, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, Wine ini biasa-biasa saja, kamar dagang kota Neo rupanya pelit ya? Mata Angel membelalak. Meskipun dia sudah mencurigainya, dia tetap terkejut saat mendengar Valentino mengakuinya secara langsung. Hanya dengan satu kata dari Valentino, grup Lucky dan grup Green Forest berhasil ditekan dan menyerah dalam seketika. Jangan ganti topik. Katakan, bagaimana kamu melakukannya? Kamu menyuruh Eri mengancam mereka? Angel tahu bahwa gangster seperti Eri akan melakukan apa saja demi mencapai tujuan. Tidak usah pikirkan caranya, yang penting hasilnya bagus. Setelahnya, Valentino menjelaskan lagi dengan keras kepala. Aku bukan mengganti topik ya. Aku cuma mau bilang, kualitas wine ini benar-benar jelek. Angel menatap Valentino selama 3 detik penuh, lalu menghela napas dan berkata, Aku tidak ingin kamu membantuku dengan cara yang tidak adil seperti itu. Persaingan di dunia bisnis itu adalah sesuatu yang normal. Angel, kamu terlalu baik. Valentino meletakkan gelas wine-nya dengan lembut dan berkata, Bersikap baik memang baik, tapi sekarang kamu berada di posisi yang tinggi. Kamu harus melihat keadaan dan menggunakan cara yang berbeda dalam menghadapi masalah. Kalau kamu itu ibu rumah tangga biasa, kamu boleh-boleh saja bersikap baik, tapi sekarang kamu berada di lingkungan kerja dan menjabat sebagai ketua perusahaan. Ada banyak orang di bawahmu yang mengandalkanmu untuk bertahan hidup. Valentino perlahan menoleh dan menatap Angel dengan tatapan serius, lalu berkata, Bisnis itu seperti medan perang. Di medan perang, yang kuat akan memangsa yang lemah. Pilihanmu hanya 2, menyerang atau diserang. Mana yang akan kamu pilih? Aku. Angel tercengang karena pernyataan dan pertanyaan Valentino ini. Jangan kelewat cemas begitu. Kalau langit runtuh sekalipun, aku tetap akan mendukungmu. Rileks dan lakukan saja dengan baik. Walau Valentino mengatakannya dengan tenang, Angel merasa sangat tersentuh. Benar. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama Valentino ada di sisinya sebagai pendukung nomor 1-nya, apa yang harus dia takutkan? Oke. Angel mengangkat kepalanya dan sorot matanya terlihat tegas. Jangan ada korupsi, kolusi maupun nepotisme. Lakukanlah semuanya dengan adil. Karena Angel adalah ketua perusahaan dan pemimpin semua karyawan, dia akan menuntun mereka menuju kejayaan. Jika perusahaan dihancurkan pihak lain, semua karyawan yang setia akan dipecat dan menganggur. Karena itu, dia tidak boleh berhenti. Valentino menatap Angel dengan tulus dan berkata dengan lembut. Aku yakin kamu bisa. Valentino sebenarnya berencana membiarkan Angel menikmati kehidupan yang santai dan memberikan seluruh kesenangan di dunia kepadanya. Namun, jalan yang harus ditapak Valentino masih panjang. Angel memilih Valentino, jadi tentu saja dia tidak akan hanya bersantai-santai tanpa melakukan apapun. Wanita seorang raja memang sudah seharusnya berbeda dari wanita lain.
Omong-omong, wine ini benar-benar tidak bagus ya? Tanya Angel yang juga ikut menyesap wine itu, tapi Angel hanya merasakan rasa wine yang lembut dan asli. Biasa saja sih. Valentino tersenyum ringan, tentu saja Angel tidak akan memahami seleranya. Omong kosong. Wine macam apa yang bisa diminum seorang Valentino Wijaya? Kamu pasti hanya mampu minum wine seharga 20 ribuan, kan? Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengejek. Begitu Valentino menoleh, matanya langsung bertemu Frederick dan Chloe. Valentino menghela napas di dalam hati. Melihat sikap Frederick saat ini, tampaknya kompensasi 6 miliar itu sudah pasti tidak akan diberikan. Sepertinya, malam ini Valentino harus mengunjungi keluarga Willianto. Aku benar-benar merasa wine ini lumayan. Ucap Valentino sambil memutar-mutar gelas wine itu dengan lembut. Frederick dan Chloe menghampiri dengan tatapan jijik, sedangkan Sena mengikuti mereka dari belakang. Sorot mata orang-orang di aula juga tertuju ke arah Valentino, jadi Slamet pun buru-buru berjalan menghampiri mereka. Frederick berjalan ke sisi meja dan mengambil gelas wine, kemudian menciumnya sejenak dan berkata sambil tersenyum. Ini wine Bordeaux dari Shadow Hot Brion yang terkenal karena aroma buah yang kaya dan rasa yang otentik, tapi di matamu wine ini malah biasa-biasa saja. Kebanyakan orang di aula juga mencibir. Begitu mereka meminum wine ini, mereka langsung tahu bahwa wine ini bukan wine kelas biasa. Namun, di lidah Valentino wine ini hanyalah wine grade B. Kocak, konyol, menggelikan. Haha, jangan-jangan kamu merasa wine ini tidak seenak bir yang biasa kamu minum. Ejek Chloe yang juga ikut mencibir. Wine ini memang wine dari Bordeaux, tapi bukan dari Shadow Hot Brion. Jawab Valentino dengan datar. Kalau begitu, coba katakan dari mana asalnya. Rumahmu? Haha. Ejek Frederick dengan nada penuh sarkasme. Bab 480, memangnya keluarga Cendana itu siapa? Valentino yang di depannya ini tidak hanya datang dengan mobil sewaan, tapi juga tinggal di villa sewaan. Di mata Frederick, dia bahkan lebih tidak berharga dari debu. Valentino tidak menjawab. Tangan kanannya mengambil sebuah gelas panjang dan tangan kirinya mengambil gelas wine. Lalu tiba-tiba menendang gelas wine itu seperti seorang pesepak bola profesional. Seberkas wine yang cerah melintas di udara dan mengalir ke gelas wine yang kosong. Wine Bordeaux dari Shadow Hot Brion yang diproduksi dengan tangan dibuat dari buah anggur yang sangat matang, jadi wine yang dihasilkan akan sedikit berwarna ungu. Mendengar ini, semua orang pun seketika tercengang. Mereka juga pernah mendengar tentang informasi ini. Namun, wine yang tadi melayang di udara itu tidak menunjukkan warna ungu sama sekali. Selain itu, Valentino memegang gelas wine dengan terampil, kemudian memegang bagian bawahnya dengan telapak tangannya. Wine Bordeaux diseduh ke titik ekstrim, jadi tanpa merangsang aroma wine dengan suhu telapak tangan pun, aromanya sudah akan tercium. Tapi, wine yang satu ini tidak mengeluarkan aroma lembut alami dari wine produksi Brion Mansion. Ucap Valentino dengan acuh tak acuh. Rahang Frederick gemetar, tapi dia hanya menatap Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Orang-orang yang lainnya pun tidak berbicara dan hanya melihat gerakan Valentino yang memegang gelas wine itu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa Valentino adalah orang tidak mengerti wine. Dengan sedikit wine di dalam gelas, jepit kaki gelas wine di antara jari-jari dengan ringan. Kemudian gunakan telapak tangan untuk menopang bagian bawah gelas dan kocok gelas wine dengan perlahan. Gerakan ini bukan hanya untuk menunjukkan kemewahan, tetapi juga untuk meneruskan panas dari telapak tangan ke wine di dalam gelas, melalui dinding gelas untuk merangsang aroma wine yang samar secara menyeluruh. Orang yang tidak pernah meminum wine tidak akan memahami sesuatu seperti ini. Namun, di sisi lain si Valentino ini sangat paham. Selain itu, semua yang baru saja dikatakannya tentang Chateau Hot Brion memang benar adanya. Suasana di aula pun seketika agak canggung. Para hadirin, begini masalahnya. Hasil produksi tahunan wine Bordeaux dari Chateau Hot Brion sangat sedikit, bahkan kami tidak dapat menyimpannya dalam jumlah besar. Jadi wine yang disajikan hari ini, selain ada wine produksi Chateau Hot Brion asli, juga ada wine Bordeaux dari beberapa manor lain di Prancis. Jelas staf penyelenggara resepsi yang segera menghampiri mereka, lalu melanjutkan sambil tersenyum. Harap para hadirin sekalian memahami hal ini. Semua orang hanya melambai-lambaikan tangan mereka untuk mengisyaratkan tidak apa-apa, kemudian mereka langsung menoleh ke Valentino lagi dengan tatapan yang lebih terkejut dari sebelumnya. Menantu tidak berguna keluarga Kusuma ini bahkan tahu tentang wine yang hanya diketahui masyarakat kelas atas saja. Angel melirik Valentino dengan heran. Valentino tidak henti-hentinya mengejutkannya. Bahasa Inggris yang fasih, keterampilan bowling yang mahir,
bisa bermain piano sampai tingkat yang dikagumi para musikus internasional papan atas. Bahkan sekarang dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang wine. Mana mungkin anak dari sebuah keluarga miskin bisa memiliki kemampuan seperti itu? Identitas Valentino sebelumnya pasti sangat hebat. Senna tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Kamu bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk minum wine, tapi kamu malah pilih-pilih seakan seluruh dunia berhutang padamu. Angel juga mengerutkan kening dan membalas. Apa? Kita hanya sedang membahasnya di sini. Kalian sendiri yang datang menyela dan sekarang kalian malah menyalahkan kami. Valentino tidak ingin berurusan dengan wanita. Lagi pula Angel tidak akan membiarkan Senna membuat masalah. Jadi dia membiarkan Angel buka suara. Aku hanya merasa aneh. Kamu yang terbiasa minum wine gratisan, sekarang malah pandai pilih-pilih. Ujar Senna dengan sombong. Slamet tidak tahan lagi. Dia pun berdiri dan berteriak. Apa peduliku kamu merasa aneh atau tidak? Tutup saja mulutmu. Banyak hal di dunia ini yang bisa membuatmu merasa aneh. Kamu kira kamu itu siapa? Semua orang di aula kini mengelilingi mereka di berbagai sisi dan diam-diam menonton keributan ini. Slamet, sadar dirilah sedikit. Apakah menurutmu, aku, Senna Bakti, tidak dapat melakukan apa-apa tanpa keluarga cendanamu itu? Kuberitahu, ya. Sekarang aku ini salah satu pengikut Tuan Muda Frederick. Senna yang kini memiliki dukungan Frederick sama sekali tidak takut berhadapan dengan Slamet. Frederick tersenyum ringan dan berbalik untuk melihat Slamet, lalu terkekeh dan bertanya. Hehe, Slamet Cendana, sejak kapan kamu jadi gila seperti ini? Suasana sangat tegang, tapi Valentino hanya duduk di kursinya dengan santai sambil mengetukkan jarinya di atas meja. Di sudut mulutnya terukir senyuman yang menunjukkan dirinya sangat terhibur. Karena hari ini kesempatannya datang, ada baiknya juga dia memanfaatkan konflik ini untuk mengejutkan keluarga-keluarga besar kota Neo. Slamet menggertakkan giginya dan dengan kuat dan berkata untuk mendukung Valentino. Frederick, keluarga Williantomu itu bahkan tidak bisa memasuki 4 keluarga besar di kota Neo. Kamu kira aku akan takut menghadapimu? Semua orang yang menonton saling memandang. Apa yang dikatakan Slamet memang tidak salah. Bagaimanapun, keluarga Cendana adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Neo, jadi mereka bisa saja mengalahkan keluarga Willianto sampai terpuruk. Namun, Frederick tidak takut sama sekali, dia malah hanya tersenyum menghina. Keluarga Cendana? Siapa itu keluarga Cendana? Kamu sudah bertemu keluarga Brianto, tapi tidak mau mengakuinya juga. Cibir Frederick. Slamet dan semua orang di sekitarnya tercengang. Keluarga Willianto memang tidak sebagus 4 keluarga besar di kota Neo, tapi mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Brianto. Hubungan antara kedua keluarga itu adalah hubungan saling tikam-menikam. Kalau salah satu dari mereka runtuh, yang lainnya juga akan ikut runtuh. Keluarga Brianto akan diam saja kalau sudah menyangkut perihal keluarga Willianto. Sedangkan keluarga Cendana juga jelas tidak sebanding dengan keluarga Brianto, sehingga Slamet pun agak malu dan tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Slamet, aku tidak tahu kenapa kamu bersikeras tidak mau lepas dari si sampah Valentino ini. Tapi, kalau kamu pintar, kamu pasti tahu lebih baik jangan dekat-dekat dengannya. Ujar Frederick sambil menatap Slamet dengan tatapan dingin dan mengancam. Tuan Valentino bukan sampah. Ucap Slamet dengan tegas meskipun dia masih agak malu. Haha, bukan sampah. Seseorang yang hanya mampu menyewa mobil dan rumah dan masih membela-bela mau pamer seperti itu, bukan sampah katamu? Cibir Chloe sambil tertawa. Chloe, kamu sudah kelewatan. Sebenarnya apa maumu? Tanya Angel sambil menggertakkan gigi putihnya. Apa mauku? Kamu belum dengar, ya? Kemarin aku baru saja melihat ibumu berbaring di depan sebuah villa di perumahan Dijing Oriental. Dia bilang villa itu milik Valentino dan Valentino sendiri yang menyuruhnya ke sana. Chloe pun tidak bisa menahan cibirannya. Akhirnya, kunci saja tidak ada. Aku sampai tertawa terbahak-bahak dibuatnya. Angel tertegun sejenak, lalu menjawab dengan dingin. Itu karena Valentino mengganti villanya dengan yang lebih besar dan bagus. Wah, begitu ya? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu membeli villa di pusat perumahan Dijing Oriental? Ejek Chloe sambil cemberut. Sudahlah, tak usah bilang juga tak masalah. Apa gunanya mengobrol dengan sampah? Sampah ini bahkan masih berani meminta uang kompensasi. Kenapa kamu begitu tidak sadar diri sih?
Frederick menunjuk Valentino dan berkata sambil tersenyum. Aku akan memberimu sebuah kesempatan. Sebelum jam 8 malam ini, kalau kamu bisa mengirimkan biaya kompensasi puluhan mobil ke keluarga Willianto, aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan membereskan kalian dengan perlahan, termasuk keluarga Kusuma dan keluarga Cendanamu itu. Ujar Frederick sambil menunjuk ketiganya dengan sembrono, nada bicaranya penuh ancaman. Chloe dan Sena sama-sama memasang ekspresi sombong dan menatap kawanan Valentino yang tidak bisa berkata-kata itu dengan tatapan mengejek. Keluarga Kusuma hebat. Keluarga Cendana kuat. Bahkan setelah bertemu Frederick, kamu masih tidak mau mengakui itu salah. Tiba-tiba, Valentino berkata dengan datar. Malam ini aku akan pergi ke kediaman keluarga Willianto. Frederick tercengang, kemudian membalas sambil tersenyum. Kenapa? Kamu akhirnya sadar sudah waktunya buat minta maaf ke keluargaku, ya? Namun, Valentino hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada bercanda. Keluargamu itu tidak paham aturan. Malam ini, aku akan mengajari kalian aturannya. Begitu Valentino berkata demikian, seluruh